Shalom, selamat siang Unci. Perkenalkan, nama saya Christopher Karupa, NIM 2220201011, Fakultas Teknik Elektro semester 1. Di sini saya mau presentasikan makalah tentang sinyal dan sistem. Langsung saya akan mempresentasikan. Yang pertama, definisi sinyal. Sinyal pada umumnya menggambarkan berbagai fenomena fisik. Sinyal didefinisikan sebagai besaran fisik yang memiliki nilai real atau nilai skalar yang merupakan fungsi dari variabel satu waktu T. Berbagai contoh sinyal dalam kehidupan sehari-hari harus tahu: tegangan dalam rangkaian elektrik, suara, suhu, tekanan udara, kecepatan debit air, sinyal biomedis seperti EEG atau EGG. Dalam konteks hubungan sinyal dengan sistem, sinyal adalah masukan dari environment dalam sistem dan keluaran dari sistem ke environment. Sinyal input sistem, sinyal output. Sinyal dapat dipresentasikan secara matematika sebagai fungsi dari satu atau lebih variabel lebih bebas. Sebagai contoh, X1 T sama dengan 5T Newton, X dengan 2T sama dengan sin omega T latex, di mana fungsi X dan X berubah secara linear menurut variabel bebas waktu T. Contoh lain dari sinyal adalah sinyal suara. Sinyal suara dapat dipresentasikan secara matematik sebagai fungsi tekanan akustik terhadap waktu tampilan sinyal suara. Pada output mikrofon dapat dilihat seperti di mana sinyal suara sekarang adalah fungsi amplitude terhadap waktu. Gambar grayscale hitam putih seperti merupakan fungsi terang kecerahan terhadap dua variabel ruangan, atau dapat dituliskan arus X, Y. Sinyal TP hitam putih merupakan fungsi terang atau kecerahan terhadap dua variabel ruang dan waktu, arus X, Y, T. Sinyal TP berwarna dapat dideskripsikan dengan tiga fungsi intensitas dengan bentuk arus X, Y, T. Arus X, Y, T dan arus X, Y, T yang merupakan kuat penerangan dari tiga warna utama merah, hijau, dan biru yang dapat digambarkan dengan vektor arus X, Y, T. Arus X, R, X, Y, T. Arus G, X, Y, T. Arus B, AX, Y, T per 2. Dan yang kedua, sinyal yang sudah diumum ada 10 bagian, yaitu yang pertama, router adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan. Router menghubungkan jaringan dengan topologi bintang, bus, dan cincin. Berkat dua router, jaringan dapat bertukar informasi dan data. Router digunakan dalam protokol jaringan router yang disingkat TCP atau IP.
IP. Selain itu, router adalah server akses perangkat yang dapat membuat koneksi yang menghubungkan LAN ke layanan telekomunikasi router. Ini disebut router DSL atau Digital Subscriber Line. Dan yang kedua, wireless card. Perangkat ini dapat menghubungkan komputer dengan komputer lain menggunakan Wi-Fi tanpa menggunakan kabel. Saat ini ada banyak laptop yang memiliki kartu nirkabel di dalamnya, sehingga tidak perlu membeli kartu nirkabel secara terpisah. Tidak seperti laptop, pengguna komputer harus membeli kartu nirkabel secara terpisah untuk terhubung ke Wi-Fi. Dan yang ketiga, LAN card. LAN card juga dapat menghubungkan satu komputer ke komputer lain. Perbedaannya adalah LAN card harus menghubungkan komputer menggunakan kabel. LAN card akan mengubah aliran dari bentuk paralel ke bentuk serial, maka data akan dikirim melalui kabel UTP. Dan yang keempat, Bridge. Perangkat ini dapat memperluas jaringan sehingga dapat digunakan oleh perangkat lain dalam jangkauan luas. Bridge berfungsi untuk meneruskan data, membagi jaringan menjadi beberapa jaringan. Ini membuat jangkauan jaringan menjadi luas. Bridge memiliki tabel internal yang berfungsi untuk menentukan segmen mana yang harus disaring. Fungsi hub. Dan yang kelima, fungsi hub. Fungsi hub adalah untuk membagi server ke jaringan lain. Hub akan menyalin data dari sumber yang terhubung ke port di hub. Jika di dalam gedung terdapat 10 komputer yang terhubung ke hub dan memiliki satu komputer, sumber data hub akan membagikan data tersebut dengan perangkat yang terhubung. Namun jika hub mengalami gangguan transmisi ke jaringan lain, itu akan terhambat. Dan yang keenam, cara kerja ini hampir switch. Cara kerja perangkat ini hampir mirip dengan hub, tetapi switch lebih pintar dalam membagi sinyal. Koneksi menggunakan switch area jaringan dapat terjadi lebih baik dan lebih cepat untuk mengirim data. Perangkat ini juga dapat mengatasi tabrakan data. Dan yang berikut, yang ketujuh, access point. Fungsi perangkat ini adalah untuk memancarkan sinyal dari router. Sinyal digunakan untuk membuat jaringan WLAN. Access point juga dapat membuat kita terhubung ke jaringan LAN tanpa menggunakan kabel. Kemudian dari titik akses tersebut dikatakan dapat menghubungkan dua jaringan yang berbeda, yaitu jaringan nirkabel dan jaringan LAN. Dan yang berikut, nomor 8, repeaters. Repeaters adalah perangkat jaringan yang dapat memperkuat sinyal dan memperluas jangkauan sinyal. Wi-Fi repeater membuat perangkat dapat mengakses Wi-Fi dengan mudah. Repeater tidak perlu menggunakan untuk meminimalkan penggunaan kabel. Dan yang berikut, nomor 9, NIC, Network Interface Card. Yang disingkat NIC adalah kartu yang dapat menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Perangkat dapat terhubung ke jaringan menggunakan kabel. Yang terakhir, nomor 10, konektor.
Konektor adalah alat vital yang berangkat komputer. Jika konektor tidak terpasang, komputer tidak dapat berjalan secara optimal. Konektor berfungsi untuk menghubungkan kabel dengan adaptor jaringan. Itulah jenis-jenis perangkat jaringan yang harus kami ketahui. Setelah membaca keseluruhan artikel terjemahan, perangkat jaringan itu begitu beragam jenis dan fungsi, namun kelima ternyata perangkat jaringan itu begitu beragam jenis dan fungsinya, namun perangkat itu router, wireless car, LAN, car spread dan hub memiliki kesamaan sehingga mereka dapat menghubungkan komputer satu sama lain sehingga dapat berbagai informasi dan data. Kami memahami dan mengetahui berbagai perangkat jaringan yang harus dimonitor dalam perusahaan. Tidak hanya satu atau dua, mungkin puluhan atau bahkan ratusan perangkat jaringan yang harus kita perhatikan. Bayangkan rumitnya jika network engineer di sebuah perusahaan harus memonitornya secara manual. Tentu hal tersebut akan menghabiskan banyak waktu, tenaga dan juga uang, apalagi kalau terdapat masalah misalnya dalam gangguan LAN. Oleh karena itu penggunaan alat monitoring jaringan sangat direkomendasikan selain untuk menghemat waktu, tenaga dan uang, namun juga menghindari kesalahan manusia juga. Untuk menghindari kesalahan manusia dan kesalahan manusia dan mencapai efektivitas dalam bekerja, sehingga network engineer akan terbantu dan menangani masalah jaringan dengan lebih cepat. Ketika memiliki alat monitoring jaringan, kita harus berhati-hati dan jangan lupa untuk sesuaikan dengan kebutuhan kita. Seperti ketahui terlebih dahulu beberapa alat monitoring jaringan yang ada memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing alat dan lain sebagainya. Setelah itu barulah kita bisa menentukan pilihan yang tepat untuk perusahaan kita. Dan yang berikut definisi sistem. Sistem adalah kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur keterkaitan antara satu dengan lain. Indrajet, sekelompok komponen dikaitkan menjadi satu untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu sudahkah kami memiliki alat monitoring jaringan yang tepat? Syarat-syarat sistem. 1. Sistem harus dibentuk untuk menyelesaikan masalah. 2. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. 3. Adanya hubungan di antara elemen sistem. 4. Unsur dasar dari proses arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Terakhir 5. Tujuan organisasi lebih penting daripada tujuan elemen. Dan yang berikut 4. Sistem yang berhubungan dengan sinyal. Geostationary satellite, servers, providers, satellite hub, high capacity link to internet, satellite
modern subscribes PSAT disk subscribers home or office network. Komunikasi menggunakan teknologi internet hampir menjadi kebutuhan primer setiap orang di Indonesia atau di seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang disingkat TIK yang pesat menyebabkan perubahan pola sistem jaringan menjadi semakin efisien. Awal mula teknologi internet atau information networking hanya untuk menghubungkan jaringan antara komputer berbasis internet protokol yang disingkat IP sebagai protokol pertukaran paket dan yang disingkat paket switching communication protocol. Pada perkembangannya untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia dibuatkan rangkaian internet yang terbesar yang kemudian dinamakan internet. Cara menghubungkan rangkaian dengan kaidah ini dinamakan internet working antara jaringan. Artikel ini akan membahas penggunaan teknologi sistem jaringan internet di Indonesia. 1. Satelit merupakan salah satu medium yang digunakan dalam transmisi komunikasi. Satelit berfungsi sebagai penerus sinyal untuk dikirimkan dari satu titik ke titik lainnya di atas bumi. Pada umumnya digunakan jenis satelit geostasioner yang mengorbit pada titik yang sama di atas permukaan bumi dan mengikuti perputaran bumi pada umumnya. Sistem transmisi data dengan jaringan satelit juga disebut dengan PSAT yang disebut Very Small Aperture Terminal. Sebenarnya PSAT merupakan stasiun penerima sinyal dari satelit dengan antena penerima berbentuk piringan dengan diameter kurang dari 3 meter. Fungsi utama dari PSAT adalah untuk menerima dan mengirim data ke satelit. Oleh karena itu, piringan PSAT tersebut menghadap ke sebuah satelit geostasioner. Keunggulan PSAT yakni mencakup jangkauan terjauh dapat mencapai setelah permukaan bumi karena penggunaan relay dari satelit. Adapun kekurangannya antara lain koneksi rentan terhadap gangguan cuaca, memakan tempat piringan atau parabola, mempunyai tingkat hambatan latensi yang lebih tinggi dibanding kabel, dan akibat jarak antara satelit dan bumi yang relatif jauh mengakibatkan adanya delay propagasi yang signifikan. Dan yang kedua, Wi-Fi merupakan kependekan dari wireless fidelity. Istilah Wi-Fi dalam bahasa Inggris bersinonim dengan WLAN, Wireless Local Area Network. Oleh karenanya, Wi-Fi dikenal juga dengan cara terhubung dengan internet menggunakan titik akses hotspot terdapat titik akses terbentuk bahasanya terhubung dengan BTS Basis Transfer Station yang merupakan tower penguat pemancar sinyal seluler. Business Access dan Backhaul Portable Broadband Access, Customer Broadband Access Hotspot, Backhaul Portable Mobile
3. Jaringan kabel fiber optik. Kabel fiber optik adalah sebuah kabel yang terbuat dari fiber kaca dengan teknologi canggih dan mempunyai kecepatan transfer data yang lebih cepat daripada kabel biasanya. Fiber optik digunakan pada jaringan backbone tulang punggung karena dibutuhkan kecepatan yang lebih dalam jaringan ini. Namun pada saat ini sudah banyak yang menggunakan fiber optik untuk jaringan biasa, baik LAN atau WAN maupun MAN, karena dapat memberikan dampak yang lebih pada kecepatan dan bandwidth, karena fiber optik ini menggunakan bias cahaya untuk mentransfer data yang melewatinya, dan sudah barang tentu kecepatan cahaya tidak diragukan lagi. Kabel fiber terbagi menjadi dua, yakni koaksial terestrial yang ditanam di dalam dan koaksial marine untuk serat optik dalam laut. Dalam penggunaan serat optik ini terdapat beberapa keuntungan, antara lain: 1. Mampu membawa banyak data atau membuat kapasitas informasi yang sangat besar dengan kecepatan transmisi mencapai gigabyte per detik dan mengantarkan informasi jarak jauh tanpa pengulangan, sehingga cocok digunakan sebagai jaringan teknologi internet, pita lebar, broadband. Biaya pemasangan dan pengoperasiannya relatif rendah. 4. Ukurannya kecil dan ringan sehingga hemat pemakaian ruang. 5. Kebal terhadap gangguan elektromagnetik dan gangguan gelombang radio. 6. Non penghantar, tidak ada tenaga listrik dan percikan api. 7. Tidak berkarat. Dan yang berikut, yang kelima, pengertian sinyal diskritan dan sinyal kontinu. Sinyal diskrit. Sedangkan sinyal diskrit adalah sinyal yang tidak ada setiap saat, nilainya hanya ada pada waktu kelipatan waktu sampling yang ditulis XKT atau XNT atau XN. Pengertian sinyal diskrit. Sinyal diskrit adalah jenis sinyal yang dinyatakan dalam bentuk nilai-nilai diskrit atau besaran yang hanya dapat diambil dari jumlah yang terbatas dari nilai-nilai sinyal diskrit ini. Biasanya digunakan dalam sistem komputer atau sistem digital lainnya. Sinyal diskrit dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sinyal diskrit waktu dan sinyal diskrit frekuensi. Sinyal diskrit waktu didefinisikan sebagai sinyal yang nilainya diambil pada waktu tertentu, sedangkan sinyal diskrit frekuensi didefinisikan sebagai sinyal yang nilainya diambil pada frekuensi tertentu. Dan sinyal diskrit waktu biasanya digunakan dalam sistem komunikasi digital dan sistem pengolahan sinyal. Contohnya sinyal audio yang dikompresi menjadi sinyal digital yang dapat diolah oleh komputer atau ponsel. Sinyal diskrit frekuensi biasanya digunakan dalam sistem pengolahan gambar dan sistem pengolahan sinyal frekuensi tinggi.
Sinyal diskret juga dapat ditangani dengan menggunakan teknik-teknik yang berbeda seperti diskretisasi waktu dan diskretisasi frekuensi. Dan diskretisasi waktu adalah proses mengambil nilai-nilai sinyal pada waktu tertentu, sementara diskretisasi frekuensi adalah proses mengambil nilai-nilai sinyal pada frekuensi-frekuensi tertentu. Dan yang terakhir, sinyal kontinu. Sinyal kontinu adalah sinyal yang ada setiap saat nilainya atau dengan pewaktuan yang kontinu selalu ada dan ditulis dengan bentuk xt, yang berarti variabel x merupakan fungsi waktu kontinu. Ya, mungkin sampai di sini presentasi atau penjelasan saya yang saya presentasi. Terima kasih Inci, selamat siang, shalom, terima kasih.